Istilah yang belakangan ini kerap menjadi perbincangan hangat, merujuk pada sistem audio berukuran masif yang mampu menghasilkan suara dengan volume sangat tinggi, bahkan melampaui 135 desibel. Maka Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur secara resmi mengeluarkan fatwa yang menyatakan sound horeg haram. Keputusan MUI Jatim ini bukan tanpa alasan, didasari oleh berbagai dampak negatif yang ditimbulkan oleh aktivitas sound horeg, mulai dari polusi suara yang mengganggu hingga potensi bahaya keselamatan. Bahkan Polda Jatim akhirnya mengeluarkan imbauan larangan. Pengumuman ini disampaikan dalam unggahan media sosial. Polri mengimbau seluruh masyarakat untuk tidak mengadakan kegiatan sound horeg atau sejenisnya yang berpotensi menimbulkan kebisingan dan keresahan warga. Polda Jatim mengajak masyarakat untuk menjaga kondusivitas dan kenyamanan bersama, dengan cara mengurangi kebisingan yang membuat resah, dalam hal ini suara keras dan menggelegar dari sound horeg. 1. Play Mas Bras Audio. Kita dengarkan. HP nyala semua kawan. Oke. Special Music for Sangga. MUI itu memiliki legal standing dalam konteks seperti ini menurut saya. Jadi memang mereka memiliki otoritas untuk mengatur etik masyarakat. Jadi kalau saya secara pribadi, apa yang dilakukan oleh MUI dalam ranah etik itu sudah benar. Karena ketika MUI sebagai pengawal etik masyarakat melihat ada hal-hal yang berlebihan dari sound horeg dan bahkan mungkin bukan hanya sound horeg, tapi bentuk-bentuk kesenian yang lain yang kemudian kalau eksesnya dianggap banyak membawa mudarat, pasti juga akan mengarahkan ke sana. Cuma jangan lupa bahwa fatwa MUI itu kan sifatnya merupakan lebih ke arah sanksi sosial, bukan sanksi pidana. Justru menurut saya dengan adanya fatwa MUI ini adalah tugas pemerintah sebagai regulator untuk membuat semacam aturan-aturan main supaya bagaimana kebutuhan masyarakat akan seni hiburan itu tetap dapat terlayani, tapi di sisi lain hiburan tersebut tidak menabrak norma-norma yang memang sudah disepakati oleh masyarakat setempat. Istilah sound horeg sendiri merupakan gabungan dari kata sound yang berarti suara dan horeg bahasa Jawa yang berarti bergetar atau berguncang. Secara harfiah, sound horeg dapat diartikan sebagai suara yang mengguncang atau menggetarkan benda-benda di sekitarnya. Fenomena ini mulai dikenal luas pada era 2000-an, berawal dari penggunaan sistem audio sederhana dalam acara-acara komunitas dan hajatan.
yang belakangan ini kan seperti kita tahu dari berbagai media digital yang sudah sangat viral. Pertama karena memang kreasi yang dilakukan oleh para pemilik sound horeg itu kan kadang-kadang melebihi batas maksimal dari suara yang boleh didengar oleh telinga orang normal, kan begitu kan, katanya tidak boleh di atas 185 desibel katanya kan, atau bahkan sebenarnya normalnya ya 85 itu. Tapi kan belakangan ini memang karena perkembangan teknologi yang luar biasa tadi, kita melihat bahwa sound system yang digunakan yang kemudian diberi nama sound horeg tadi itu memang memiliki kapasitas luaran suara yang sangat luar biasa, yang bahkan efeknya itu bisa mengganggu ketentraman masyarakat dan bahkan konon di beberapa tempat bisa memecahkan kaca dan menurunkan genteng dari atapnya. Pada masa itu, sound horeg berfungsi sebagai pengiring sholawat atau hiburan rakyat yang terjangkau. Ciri khasnya adalah penggunaan seperangkat sound system besar yang digendong menggunakan truk, menghasilkan suara yang sangat keras dan menggelegar hingga memekakan telinga. Desain ini memungkinkan perangkat dipindahkan dengan mudah dari satu lokasi ke lokasi lain, ideal untuk karnaval keliling atau pertunjukan di ruang terbuka. Secara teknis, sound horeg mengandalkan susunan subwoofer dan speaker full range berdaya puluhan hingga ratusan watt, dengan fokus pada frekuensi rendah, 20 hingga 60 Hz, untuk menciptakan getaran fisik yang dapat dirasakan hingga ke tanah. Kemampuannya untuk menciptakan pesta rakyat yang meriah dengan alunan musik DJ lokal menjadikannya hiburan yang digemari, terutama di kalangan penggemar musik jedak jeduk. Pertama ini kan efek dunia digital dan efek dari apa yang sering disebut sebagai viralogi begitu kan. Apa-apa yang viral itu kemudian menjadi sesuatu yang tren. Sound horeg barangkali sebenarnya cikal bakalnya itu sudah ada sejak lama. Kenapa baru ramai belakangan ini? Ya karena beberapa peristiwa di berbagai daerah yang melibatkan sound horeg itu kemudian viral di berbagai media. Dan sound horeg atau cikal bakalnya dulu pada dasarnya itu kan merupakan salah satu dari kreasi seni budaya untuk melayani kebutuhan masyarakat terkait dengan seni hiburan di wilayahnya masing-masing. Yang pada masa itu ketika teknologi sound system barangkali belum terlalu berkembang, ya apa-apa yang dapat diperdengarkan di dalam forum-forum yang menggunakan teknologi sound system dalam batas tertentu masih bisa ditoleransi oleh lingkungan dan agak berbeda dengan yang belakangan ini barangkali muncul. Terus kemudian This is Rahmat Alvin 02 featuring DJ Artal Music Production. Kau akan tahu bagaimana rasa sayang kau, tapi tak rasa percuma. Di Malang, Jawa Timur,
sekitar tahun 2014. Di sana, sound horeg berkembang menjadi parade perayaan yang memadukan unsur tradisional dan modern. Komunitas seperti Faso Sengos dan BJ Hunter di Blitar menjadi pelopor awal, diikuti oleh Brewok Audio yang kemudian menjadi ikon sound horeg di Malang, menginspirasi banyak pihak untuk mengembangkan sistem serupa. Yaitu tren, kan di Jawa Tengah juga muncul di Pati, di Madura juga muncul di beberapa wilayah, di Pulau Jawa, khususnya Jawa Timur itu ya sisi selatan itu, kalau kita amati sebagian besar itu mesti di daerah rural, di daerah-daerah pertanian, dan kalaupun bisa menyentuh ke dekat kota, biasanya di pinggir-pinggir kota, karena memang sound horeg ini dengan segala macam atributnya itu menjadi semacam jawaban instan akan kebutuhan hiburan instan masyarakat rural yang dalam tanda petik kan menggunakan model budaya tradisi, artinya yang bayar kan yang nanggap, artinya yang menikmati itu kan banyak gratisannya, kecuali di beberapa tempat itu kan sistem iuran antar warga untuk menanggap sound horeg dalam acara-acara karnaval dan sebagainya. Maka mudah dipahami ketika masyarakat pertanian yang rural tadi ada sedikit kesempekan butuh hiburan begitu, sebagaimana juga sebenarnya dalam format yang lain kita juga mengenal orkes dangdut dengan segala bentuk pentas dan eksesnya. Saya pikir sound horeg juga memiliki linearitas dengan pilihan-pilihan masyarakat akan salah satu bentuk kesenian yang mereka pergunakan untuk melakukan ya, semacam relaksasi dari rutinitas kehidupan. This is Rahmat Alvin 02 featuring. Pasca pandemi pada tahun 2020, popularitasnya meningkat pesat sebagai respons atas kerinduan masyarakat akan hiburan di luar rumah, menyebar ke berbagai daerah di Jawa Timur dan Jawa Tengah, termasuk Pati, Blitar, Jember, Kudus, Demak, dan Rembang. Namun, seiring dengan peningkatannya, tahun 2024 hingga 2025 juga diwarnai dengan berbagai insiden terkait sound horeg, mulai dari kecelakaan hingga kontroversi mengenai kebisingan dan dampak lingkungan. Rangkaian kejadian inilah yang pada akhirnya mendorong MUI Jatim untuk mengeluarkan fatwa haram atas sound horeg pada Juli 2025, menandai titik balik dalam sejarah fenomena ini. Meskipun populer, sound horeg juga memicu kontroversi serius. Salah satu masalah utama adalah polusi suara yang ekstrim. Volume suara yang sangat tinggi menimbulkan gangguan kesehatan dan kenyamanan masyarakat sekitar, menyebabkan keluhan dari warga yang terganggu oleh kebisingan yang memekakan telinga. Selain itu, ada kekhawatiran mengenai dampak lingkungan, terutama jika sound horeg digunakan di area laut, yang dikhawatirkan dapat merusak ekosistem.